Halo, shalom. Salam Bunda Pera. Shalom, selamat sore. Biarlah di hari Minggu yang ini, sore kita boleh dengar firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita semuanya perlu firman Tuhan. Ya, kita mau dapat firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak sebelum firman Tuhan dibawakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami dipinjamkan nafas hari ini masih bisa dengar firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Dan biarlah sucikan, kuduskan kami daripada segala kesalahan kami, kelemahan kami, sakit penyakit kami, dan kuasa-kuasa gelap yang kami masih ada hubungannya. Dan biarlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, darah Yesus menyucikan kami. Dan firman yang hidup itu adalah suci, kudus, dan berjumpa dengan kami, berdoa di sini yang di live atau di rumah, dan di room ini, hambamu khususnya admin semuanya disucikan, maka waktu disucikan bertemulah, berjumpa dengan firman-Mu, suci dengan yang suci, maka ada banyak pertobatan terjadi, banyak ada kesembuhan terjadi, banyak ada pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Juru Selamat dunia Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Sore hari ini, saudara kasih, sudah tertera di thumbnail bahwa judulnya, temanya adalah stroke karena kuasa gelap. Satu pertanyaan ya, apakah penyakit stroke itu juga bisa dari kuasa kegelapan? Memang kalau kita lihat seperti ini, kita juga bisa ketawa ya, macam-macam saja. Stroke masa dari kuasa kegelapan.
biarlah kita mau urai sebentar firman Tuhan, kita mau lihat jawabannya apa. Karena ini satu pertanyaan. Stroke karena kuasa gelap, ya, dan banyak sekali penyakit yang tidak terpikirkan oleh kita kalau kita ada besuk orang sakit, aneh-aneh semuanya. Nah, sekarang ini dengan menurut pengalaman saya, ya, sekian tahun di ladang Tuhan, banyak sekali orang stroke sembuh, dan ini hari kita ambil satu stroke, bagaimana hanya sebut nama Tuhan Yesus saja, dia sembuh, ya. Dan kita akan lihat di sini stroke bukan dari kuasa kegelapan atau iya, ya. Kita lihat bahwa di Matius 5 ayat 23, Matius 5 ayat 23 saya akan bacakan. Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi puji nama Tuhan, kita lihat Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar, ya, dan memberitakan. Kadang-kadang memberitakan saja, kalau kita tidak ajar, ya, mengajar itu berarti kan ada ada terus-menerus begitu loh, ada sambungannya begitu. Mengajar dan memberitakan firman Tuhan, tapi harus diajar juga tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus menyembuhkan segala penyakit, segala kelemahan di antara bangsa itu. Kalau penyakit kita tahu kan, penyakit apa? Ya kanker lah, COVID lah, ya kan? Lalu stroke, lalu apalagi banyak lah, darah tinggi lah, semuanya banyak sekali. Urat kedepit lah, saraf kedepit. Nah, ini kita lihat dan kelemahan di antara bangsa itu. Kelemahan apa sih kelemahannya? Kelemahan itu banyak sekali. Contoh yang ari-ari sekali, banyak sekali di sini, yang merokok mungkin, ya kan? Itu satu kelemahan. Kita mau, tapi tidak bisa begitu loh. Lalu pemarah, kita mau, tapi tidak bisa. Lemah apa lagi? Banyak sekali. Kalau tidak berdebat tuh nggak enak, maunya berdebat gitu loh. Padahal nggak usah debat-debat ya. Dengan cara yang indah, di sana kita bisa selesaikan semua masalah, dan kita perlu kelemahan itu apa? Banyak sekali kelemahan itu ya. Nah, masing-masing pribadi kita tahu, bicara dalam hati sendiri kita. Tuhan, kelemahan saya itu tuh Tuhan gitu loh. Nah, harus diuraikan kelemahan itu apa. Banyak sekali kelemahan. Kalau Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku, tapi kita seneng. Dengar orang bersaksi saja seneng. Kalau dari kuasa kegelapan, ya kan? Lalu mantan dukun, mantan paranormal, oh seru kayaknya begitu. Ini satu penyakit sebenarnya. Yang Tuhan tidak mau, iblis lakukan. Hati-hati tuh saudara kasih. Kalau kita mau lihat orang bersaksi boleh, tapi kalau kita ketagihan, seneng gitu loh. Akhirnya kita menjadi terseret oleh arus itu, kita akan masuk dalam kuasa kegelapan. Kelemahan itu banyak. Yang ngerokok juga, ayo, judi juga. Nah, kelemahan itu dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus di seluruh Syria. Sekarang kita bisa ganti, maka tersiarlah berita tentang dia, Yesus, di seluruh dunia. Melalui pandemi COVID ini, mau tidak mau sekarang semua manusia, semua ciptaan Tuhan, dia akan buka YouTube dan dia lihat nanti semua. Yang Kristen, yang non-Kristen, akan lihat semua, tersiar berita tentang Yesus yang menyembuhkan dan memberitakan kabar berita kesukaan tentang kerajaan Allah. Di seluruh Syria, dan setelah tersiarlah berita itu, dibawalah kepadanya, kepada Yesus, semua orang
yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Wow, keren. Kalau cuma terpampang aja, kata-kata ini, tidak ada titiknya di sana, akan tergantung-gantung. Setelah tersiar berita tentang Yesus yang menyembuhkan itu, dan dibawalah banyak orang yang buruk keadaannya. Buruk itu apa? Sakit jiwa juga, cepat marah juga, saudara kasih. Tidak bisa emosi, tidak bisa tahan diri juga sama itu. Buruk keadaannya. Lalu bertengkar. Khususnya apa? Mungkin suami istri, mertua dengan menantu, dengan anak. Buruk keadaannya rumah tangga itu. Orang itu semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit. Ayo yang dengar firman Tuhan hari ini, saya sakit anu nih, saya sakit ini nih. Pelbagai penyakit. Tidak disebutkan cuma satu, pelbagai penyakit. Dan sengsara. Kalau sudah penyakit, pasti sengsara, saudara sih. Pasti sengsara. Udah tahan sakit, lalu kita juga bertanya, kapan sih sembuhnya? Bagaimana sembuhnya? Sudah ke dokter juga tidak bisa. Lalu yang kerasukan. Nah, ini juga lebih seru lagi karena memang saya diundang sama Tuhan untuk melayani banyak sekali orang kegelapan, kalau dalam kawasan kegelapan, sering diundang untuk yang kerasukan. Itu lebih-lebih lagi, tidak kelihatan roh itu. Kerasukan apa sih? Roh masuk ke dalam diri orang itu, dikuasai oleh roh jahat. Yang kerasukan, yang sakit ayam, tiba-tiba klepek, berbusa mulutnya. Dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Wow, keren. Ada dulu saya, kalau diberitakan firman Tuhan, saya tuh nggak percaya. Masa sih bisa sembuh? Begitu. Mungkin ada yang bertanya. Yang non-Kristen mungkin, masa sih bisa? Ya, apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kitab suci itu, akan terjadi kalau ada syaratnya untuk kita. Bagian Tuhan menyembuhkan, bagian Tuhan mau memberkati. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang harus proses itu dilakukan, akan menjadi apa sia-sia. Satu waktu di tahun 1991 atau 92 atau ya begitu ya, ada seorang pendeta minta kepada saya di telepon bahwa tolong dong gantiin saya dong ke Palembang dong. Untuk apa ya? Seminar, KKR atau khotbah? Bukan, ada orang apa ya? Kalau kita bilang gila, kasar ya. Ya, penyakit gangguan jiwa lah begitu. Makin didoakan, makin baik keadaannya, buruk keadaannya. Sudah lama didoakan, di puasa doa, banyak jemaat, hamba-hamba Tuhan, tetap aja makin jadi begitu. Lalu saya bilang sama hamba Tuhan ini, saya tidak sebutkan namanya ya, saudara kenal pasti. Lalu saya bilang jangan begitu, kalau Tuhan sudah memberikan kita pelayanan, itu bagian kita, jangan dikasih orang. Belum tentu Tuhan mau. Bagian kita, bagian orang. Karena kita tubuh Kristus. Jangan, biar aja Bapak yang pergi, saya bilang gitu. Kan bukan pada saya undangan itu. Nggak bisa, saya nggak mau katanya. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh gimana katanya. Lah kok begitu sih, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang tunggu sebentar ya, saya ke kantor, saya doa. Kalau Tuhan bilang oke, saya jalani. Kalau tidak bisa, saya bilang. Saya berdoa, Tuhan katakan anakku berangkat, pergi. Saya pergi. Saya pergi dengan sekretaris saya, Eda Sitompul. Halo Eda di rumah ya. Lagi nonton ya. Karena Eda Sitompul ini mantan orang sakit jiwa di rumah sakit jiwa Grogol di Jakarta 40 hari.
dan dilayani sampai boleh melayani hamba Tuhan, melayani jemaat, lalu menjadi WL dan menjadi sekretaris saya selama 25 tahun, saudara kasih. Mantan orang sakit jiwa di rumah sakit jiwa 40 hari. Jadi akhirnya saya lihat tim saya pada ada banyak yang pelayanan, nggak bisa begitu. Saya bilang, udah, Eda ikut, saya bilang. Kita berangkat ke Palembang, jam 2 katanya, terakhir. Kami datang ke sana, berangkat berdua, tiba-tiba langsung dijemput. Setelah dijemput, saya sendiri masuk ke kamar, tidak di hotel ditaruhnya ya. Dia bilang rumahnya cukup besar di sana. Ayah saya taruh ibu di sebelah kamar saya katanya. Karena ini istrinya ini sering wanita ya, sering ngamuk gitu loh. Kalau malam-malam dia ngamuk, nanti ibu di rumah kami saja. Oke. Kami tinggal di sana, saya masuk ke kamarnya. Saya bilang sama sekretaris saya, Eda tolong itulah layani mereka yang jemput saya, ada 2 mobil ya, naik call, minibus gitu. Tumben saya bilang banyak amat, biasa kan kalau diundang, dijemput di airport, beberapa aja panitia yang datang. Tapi ini sampai 2 mobil. Akhirnya saya bilang, tolong layani mereka, umat jemaat Tuhan. Saya masuk ke dalam kamar, lalu saya tenangkan diri, lalu saya berdoa. Ada sekitar jam 6 lewat begitu. Ini si Eda ini masuk ke kamar. Bu Vera, kenapa? Itu katanya mereka pada kecewa sama ibu katanya. Kenapa? Saya bilang kan belum pernah ketemu, belum pernah bicara. Kenapa? Mereka mau lihat Ibu Vera itu demonstrasi kuasa Allah katanya begitu. Oh begitu ya. Pantas saya tidak tergerak untuk hal itu. Saya minta untuk Ibu Eda Sitompul yang melayani begitu. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa saya bilang. Saya katakan bahwa tidak bisa, itu tidak boleh. Mau lihat demonstrasi Ibu Vera, demonstrasi. Nggak bisa. Bukan begitu maunya. Akhirnya saya bersyukur dan selesai. Kami boleh tidur malam sampai jam 2, jam 3 ya. Kami berdoa berdua. Dan besok pagi saya telepon sebelum hamba Tuhan yang mengundang saya dari GPDI di Palembang di sana. Saya bilang, Pak Pendeta, tolong. Saya mau jumpa dengan Bapak besok sebelum doa untuk yang sakit ini, ibu ini. Jangan semua ya, jemaat yang kemarin datang tuh jangan semua, saya bilang. Saya minta 3 saja. Bapak Pendeta, mungkin wakilnya siapa saja lah ya. Bertiga saja Pak, saya bilang gitu. Saya mau tanya nih, Bapak sama nggak dengan jemaat nih? Kemarin dibilang katanya mau lihat Ibu Vera demonstrasi kuasa Allah. Karena sudah lama sakit ini nggak sembuh-sembuh. Gitu loh. Iya Bu, katanya. Saya mau lihat demonstrasi kuasa Allah. Wow. Kok begitu Pak? Saya bilang. Kami berdoa, saya berikan firman. Jangan lihat saya mau demonstrasi kuasa Allah. Tidak. Tidak perlu demonstrasi. Percaya saja Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dia akan selamatkan kita. Di meja makan bulat ya. Lalu saya kasih firman, berdoa. Coba cara berpikirnya dirubah dulu. Kalau tidak nanti malu. Kita malu, Tuhan juga malu. Karena salah fokus, salah tujuan begitu. Akhirnya berdoa selesai. Oh ya Bu, minta maaf katanya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Ada firman yang meluruskan itu. Ya, selesai sudah. Dan kami diundang untuk bukan kepada anaknya ini, tapi kepada orang tuanya. Orang tuanya itu stroke 1 tahun di kursi roda, di kursi roda. Lalu di kursi roda, lalu saya tanya, Pak, itu berapa lama sudah 1 tahun katanya. Lalu kata dokter Singapura, saya tidak bisa sembuh katanya gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Bisa Pak, saya bilang gitu. Lalu kursi roda,
di bawahnya itu ada satu tas plastik besar juga, hitam. Lalu itu apa? Saya bilang gitu. Dia tunjuk-tunjuk itu apa? Itu semuanya batu-batu, jimat-jimat, keris katanya gitu. Semua yang tidak boleh itu di situ semuanya ada. Oh, mau diserahkan kepada Tuhan, barang tumpas yang Tuhan tidak suka begitu. Iya, katanya saya mau kasih ini semuanya. Loh, siapa yang suruh Bapak tiba-tiba mau serahkan jimat-jimat, saya bilang begitu. Mantu saya, katanya begitu. Oh, oke, bagus ya, terima kasih. Tapi kita lihat yuk sekarang yuk, jangan kata orang, tapi kata firman Tuhan. Karena Bapak ini belum terima Tuhan Yesus ya. Mau katanya. Saya bukalah firman Tuhan. Jadi jangan sampai nanti nyesel. Barang-barang itu semuanya pegangan Bapak, kita mau serahkan kepada Tuhan, ya. Nanti akhirnya jadi apa? Jadi nyesel. Kami kasih firman Tuhan, lalu dikatakan, ya, lalu udah selesai. Saya minta didoakan dong, stroke saya, katanya begitu. Oh iya, kata dokter Singapura, Bapak tidak bisa sembuh ya. Iya. Kita lihat yuk firman Tuhan yuk. Kita kasih lagi firman Tuhan. Yesus mampu menyembuhkan, asal percaya dia. Yesus Tuhan. Dan juru selamat, menyelamatkan hidup kita. Lalu saya kasih firman Tuhan, selesai, dia manggut-manggut begitu, Roh Kudus menyingkapkan sesuatu di hati saya, berkarya. Anakku, Bapak ini bukan benar-betul sakit stroke, tapi ini hatinya tidak gembira katanya. Tiba-tiba, Pak, di gereja, Bapak kan belum pernah masuk gereja. Saya bilang lagu. Ada lagu, Pak. Saya nyanyikan ya lagu itu ya. Dia bilang gitu. Karena tidak mengerti lah pujian ya. Ada lagu begini saya bilang. Hati yang gembira adalah obat. Hati susah jadi makan obat. Sebenarnya kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi waktu itu, detik itu keluar secara otomatis semuanya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang susah jadi makan obat. Bapak itu nangis begitu loh. Nangis. Dia bicara lagi, Roh Kudus dalam hati saya. Penyikapan rohani itu diberikan oleh Bapak di sorga. Akhirnya, bicara anakku, bicara katanya. Bapak kenapa Pak? Sedih apa? Iya nih katanya. Jadi dia naik kursi roda, duduk kursi roda, istrinya berdiri. Ya, dia bilang, tuh saya tuh lagi nggak bicara tuh sama ibu katanya gitu. Kita dia bicara katanya. Oh berapa lama Pak? Udah lama. Ada kali 6 bulan lebih katanya gitu. Wow, lama amat. Kalau pernikahan itu semua ada tidak cocoknya, kita minta firman Tuhan dicocokin, dibenarkan. Lalu berdoa lagi, tadi untuk jimat-jimat, lalu untuk belum sampai kepada stroke-nya, saya bilang kita berdoa ya, saya bilang gitu. Berdoa lagi, supaya ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tahu sama saya. Ternyata sama istrinya tidak bicara lama sudah. Ambil firman lagi, mengasihilah, mengampunilah ya, sampai bukan mengasihi saja, kalau firman Tuhan sampai kita berdoa untuk yang kita tidak suka itu, musuhan itu, sampai kita bisa mampu berdoa untuk orang yang kita tidak suka itu. Akhirnya selesai doa, tiba-tiba saudara, tiba-tiba Bapak ini dengan ibu itu rangkulan, sudah ada umur ya, dia rangkulan, dia bilang, gua yang salah, maafin ya, gua yang salah, katanya begitu. Lalu suaminya bilang, enggak, gua yang salah, katanya. Istrinya bilang lagi, enggak, gua yang salah, katanya. Bayangin, saudara kasih. Firman Tuhan tuh hidup, dahsyat begitu loh. Bukan manusia loh yang berbicara. Dasarnya firman Tuhan. Langsung dia saling-saling mengampuni. Oke, semuanya sudah. Saya ambil tangannya, istrinya dengan bapaknya itu, saya berdoa. Nah, baru kita berdoa lagi untuk yang stroke ini, penyakitnya.
Saya bilang kita berdoa ya untuk sakit Bapak yang dokter bilang tidak bisa sembuh. Nah ini firmannya. Bilang mau Pak, mau. Terus amin. Oke, kita jalan ya. Mau, katanya begitu. 1 tahun ya sudah tidak jalan. Langsung saya kasih tahu sama Bapak Pendeta GPDI itu, Bapak tolong sebelah ketiaknya pegang, saya sebelah kanannya. Bangun ya, saya bilang, iya jalan dah. Ayo sambil jalan bilang, haleluya. Dia nggak tahu ngomong haleluya, yang gampang apa ya, puji Tuhan. Ayo Pak bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus terima kasih, saya bilang, ayo bicara. Dia katakan itu, apa yang terjadi saudara sih? Ayo angkat kakinya. Puji Tuhan, begitu loh. Satu langkah, ada 5 sampai 10 meter lah ya. Kita balik ya Pak ya, balik. Saya kasih kode lagi sama Bapak Pendeta. Pak, jangan dipegang. Bapak jagain aja ya, saya bilang gitu. Kita lepas, saya juga lepas. Ayo Pak, jalan Pak. Puji Tuhan, dia haleluya udah bisa. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya sampai, lalu istrinya, ibu ini mau ambil kursi rodanya. Jangan, sudah sembuh, sudah bisa jalan. Taruh di belakang kursi roda. Duduk di sofa, saya bilang begitu. Sudah sembuh. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak itu sembuh sambil keluar air, keluar ingus di sini. Keluar ingus semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita 6-6-nya semuanya. Keluar air mata nangis, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kita mau lihat di sini bahwa firman Tuhan katakan di Matius tadi katakan bahwa Yesus menyembuhkan segala penyakit. Sampai yang lumpuh, yang sakit ayan, kerasukan, ya lumpuh berjalan. Dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Salah satunya adalah sekarang Bapak ini, yang dari Palembang ini, tidak diapa-apain. Sembuh total. Jalan langsung, nggak pakai tunggu sejam ya, tunggu 5 menit, tunggu tidak. Doa langsung kita ajak diangkat sedikit begitu. Akhirnya jalan. Nah sekarang satu pertanyaan lagi, kalau sudah melayani yang non-Kristen, perlu fondamennya adalah firman Tuhan. Kita berikan. Nah yang terakhir ayat ini 23, 24. Ya admin, thank you. Matius tadi lanjut ayat 24. Oh sorry, 24 sudah. 25 ya. Ya. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena ada kesembuhan yang dahsyat. 1 tahun di rumah sakit di Singapura tidak bisa sembuh katanya. Bapak itu sendiri yang bilang. Kita lihat setelah Yesus sembuhkan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Inilah tugas kita. Kita hidup di muka bumi ini adalah untuk seperti ini. Menarik semua jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Nanti akhirnya adalah hidup yang kekal. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa setelah kejadian itu, saya pikir kembalilah ke Jakarta. Saya pikir kan cuma 1 malam. Datang, besok kita langsung pulang begitu. Tapi ternyata tidak. Besok dapat kabar pagi-pagi, Bu, ini si Bapak yang kemarin, dia mau dibaptis katanya. Wow, saya bilang luar biasa sekali. Lalu, ya Bapak Pendeta bilang mau dibaptis, saya telepon. Langsung telepon, saya tanya, iya, tapi saya mau dibaptis sama Ibu Vera, katanya. Oh gitu ya, sama Bapak yang di Palembang ya, yang tadi, yang kemarin ya, Bapak GPD, saya mau Ibu Vera, katanya. Ya sudah, saya langsung ngobrol, bicara dengan Bapak Pendeta dari GPDI di Palembang itu, Pak gini Pak, jangan sampai lolos ini jiwa. Sudah Tuhan menangkan, sudah Tuhan sembuhkan,
Jangan sampai karena mau Ibu Vera, nggak bisa. Kita pakai, nanti besok saya tetap pakai baju putih, Bapak juga turun sama orang itu ke kolam renang, dibaptis, saya belakangan. Bapak itu lihat dong, saya datang, jadi saya turun. Tapi saya tidak baptis, saya ada di air. Nah, Bapak itu langsung cepat, Pak. Saya bilang, Bapak baptis, saya bilang gitu. Asal Bapak itu ngelihat bahwa saya turun. Terjadilah. Hikmat itu perlu minta sama Tuhan, karena kalau seperti itu sudah, kita pulang dah. Tujuan kita apa? Membawa jiwa. Sampai dibaptis begitu. Akhirnya sampai dibaptis, selesai semuanya. Haleluya, haleluya. Kalau firman Tuhan diberitakan, banyak firman loh ya, firman Kristus Yesus diberitakan, hidup, bergerak, menyentuh hati nurani manusia. Apalagi kalau stroke 1 tahun. Kalau masih nggak mau dibaptis mah, kelewatan dah. Berhalanya sudah disembuhkan juga. Di sini kita lihat bagaimana firman Kristus Yesus diberitakan, ada kesukaan, ada kuasa yang dahsyat. Firman itu hidup, bergerak. Jangan firmannya. Darah Yesus saja 2000 tahun yang lalu ada dicek di sana bahwa darah itu hidup, bergerak. Biasa orang darahnya 24 jam tuh udah mati, tidak bergerak. Tapi 2000 tahun yang lalu di sana masih hidup, bergerak. Hayati, hayati, hayati. Jadi kalau kita punya Yesus, darahnya itu bersatu dengan darah kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan bisa pakai menjadi perkakas di rumah Tuhan. Nah, kita lihat di sini sampai dilihat sampai dibaptis di sana, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak terpikir oleh kita. Saya dipanggil dari Jakarta, saya pikir ya nanti bagian kamu lah yang di sana, Bapak Pendeta itu yang meneruskan, ya kan? Tapi Bapak itu tidak mau, langsung katanya. Saya katakan nanti Bapak tolong dimentorin, diberikan firman, ya, diajak ke gereja. Bukan sekedar kesembuhan, bukan sekedar berkat, tapi perlu fondasi firman. Baru nanti bertumbuh orang itu. Bukan sekedar cuma selesai, sudah di situ, tidak. Pertanyaan sekarang. Kenapa Bapak itu bisa sembuh? Karena firman, iya. Bukan dikasih firman aja langsung, bukan. Di dalam firman itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Perintah dijalankan, janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Nggak selalu akan terjadi. Harus kita lakukan perintah Tuhan. 1, Bapak itu buang pegangan dia, jimat-jimat, keris, apalagi batu-batu semuanya yang dianggap rahmat itu, diserahkan. Nomor 1 itu. Nomor 1 itu. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Itu. Sekarang siapa? Penonton, yang mendengar, atau saya enggak, saya udah nggak apa-apa kok, iya. Ya. Tapi ada keluarga, ada teman dekat, tetangga yang harus diinjili, kita beritahu. Tuhan tidak suka itu. Serahkan semuanya. Jangan main-main, serahkan itu semuanya. Jimat-jimat, ya, namanya berhala. Berhala apa sih berhala? Berhala itu adalah membuat sesuatu menjadi seperti Allah. Kan tujuan kita satu ya. Mau apa saja minta sama Allah yang ciptakan kita ini loh. Yang ciptakan langit dan bumi dan kita ini. Allah yang sesungguhnya. Tapi banyak sekali orang membuat sesuatu itu menjadi seperti Allah. Satu-satunya adalah sekarang. Banyak sekali kalau ke seminar itu panjang, bisa setengah hari ya. 1 hari. Buang jimat-jimat itu, 1, Bapak itu lakukan. Yang kedua, firman Tuhan itu mengandung janji, mengandung perintah. Jadi firman Tuhan katakan jangan ada punya musuh.
Di luar sana juga bisa sama, ya kan? Udah ampunin orang, ampunin. Cuma sampai diampunin saja. Tapi firman Tuhan katakan di Lukas 6:27-28 katakan sampai kita mampu berdoa untuk orang itu, kita ampuni itu. Kalau cuma di bibir, ya susah. Hari ini, jam ini, detik kita katakan ampuni, sebentar lagi pikir-pikir lagi, wah pikiran kita ini jahat sekali, menguasai kita lagi di sana. Apa yang keluar? Sumpah serapah. Biar kena COVID lo, mumpung lagi pandemi sekarang ya kan? Apalagi? Biar ketumbuk truk lo, biar bangkrut lo, macam-macam di sana. Sumpah serapah itu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, jangan punya musuh, apalagi suami istri. Kalau si om saja, bapak dan ibu itu bisa berangkulan, ya, di depan orang yang baru, saya baru ketemu, hamba Tuhan dan pendeta di sana juga malu, ya kan? Bukannya orang bule nih di barat gitu loh, di luar. Orang Indonesia jarang sekali seperti itu. Firman Tuhan bisa buat seperti itu karena dia adalah kasih. God is love. Dia bisa buat itu. Sehingga kasih itu melanda bapak dan ibu itu. Memulihkan, berkuasa menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan hubungan antara suami dan istri, menyembuhkan akibat penyakit-penyakit yang diderita dan melalui berhala-berhala itu. Karena stroke itu kan bisa juga dari kolesterol, ya kan? Bisa juga dari darah tinggi. Pernah ada seorang bapak, tidak ada apa-apa. Begitu takut dia sesuatu di hidupnya, di bisnisnya, sampai akhirnya masuk rumah sakit tanpa sebab. Dokter yang memeliharanya bingung. Stroke, kolesterol, asam urat, darah tinggi, kencing manis, semuanya naik. Bingung. Tidak punya penyakit. Tanpa sebab pun penyakit bisa datang. Karena itu melalui medisnya ya. Syaraf kita ini bergerak, bekerja, timbullah yang negatif semuanya. Dia sadar bahwa dia tuh rasa takut begitu. Dia berdoa, ditaruh di ICU, saudara. Ini fakta loh, kebenaran. Ditaruh di ICU. Dia berdoa, iya Tuhan, saya takut Tuhan. Bisa naik itu semuanya. Dokter bingung. Besok setelah dia sadar, maka pikiran kita ini isi firman. Masukin di dalam hati kita, lakukan firman Tuhan, ada di hati firman itu. Maka baca. Kita nanti teringat apa yang harus dilakukan, Roh Kudus akan ajar kita. Besok pagi dokter yang naik ini semuanya di ICU, normal semua, reda semuanya. Bayangin tuh nanti. Jadi stroke karena kuasa gelap? Bukan. Akibatnya dari berhala itu, dibuat berhala, bisa terjadi. Lalu bertengkar dengan istri, naik semua darah tinggi, naik kolesterol, naik asam urat, semuanya bisa naik. Jadi akhirnya di sini kita lihat bahwa kenapa bisa begitu? Karena ada sebabnya. Ya. Kita akan lihat lagi firman, Keluaran 23, ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Sesungguhnya ya, untuk melindungi engkau di jalan. Karena kita berjalan maju ya, di depan kita. Supaya melindungi engkau di jalan. Dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tuhan tuh, Bapak di surga nggak sembarangan kirim-kirim malaikat, ngapain, bakal sombong. Saya lihat malaikat, saya lihat begini, lihat begitu. Bukan. Rencana yang indah. Berjalan di muka kita, malaikat itu melindungi kita di jalan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Di mana? Kalau sekarang disediakan bukan di ICU, bukan di kursi roda, bukan. Untuk ke gereja melayani Tuhan, satu, di muka bumi ini. Nanti akhirnya kita kepada kehidupan yang kekal, surga yang mulia itu. Tapi kita bisa terhalang karena ini tadi jimat-jimat semuanya, ya kan? Keluaran 23 ayat 22.
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sekali lagi, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku, Yesus, akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Kembali kepada topik, Bapak ini stroke-an. Kalau ditanya apa tuh? Musuhnya siapa tuh musuhnya? Musuhnya adalah stroke, penyakit itu. Lalu musuhnya adalah istrinya. Dia akan lawan stroke itu. Dia juga akan lawan istri itu supaya kembali bersatu, begitu loh. Jadi kita lihat di sini, kalau kita dikatakan firman Tuhan seperti itu janjinya, kita katakan, yes Tuhan, saya mau. Allah akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Terima kasih. Dan kita akan lihat, kadang-kala kita tidak sampai kepada inti daripada ayat ini. Kenapa? Kita akan lihat tayangan ini. Coba kita lihat sebentar, sejenak. Hidup kita sering seperti ini. Ayo, 我的妈！这年轻人，我操！哎呦我的妈！这年轻人，我操！哎呦我的妈！这年轻人，哎呦我的妈！这年轻人，我操！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！ Aduh, tayangan yang lucu, saudara kasih ya. Tapi kalau kita ambil maknanya, bahwa hidup kita ini kadangkala menjadi hancur, menjadi terperosok hanya karena dengar suara. Sepanjang hidup, cuma dengar satu kali saja, hancur lebur. Jadi harus fokus kepada firman Tuhan. Minta Roh Kudus tolong pimpin saya. Jangan sampai cuma begitu saja, bisa jatuh. Siut-siutan itu bisa macam-macam terjadi. Nah ini dia. Kalau kita tidak fokus waktu berjalan itu, ikuti firman Tuhan, banyak kata-kata sumbang, ya kan? Coba dah dibawa ke orang pinter, cobalah lihat. Tahun ini kan tahun macan. Paranormal tuh tahu, orang pinter, ayo deh. Tidak, kembali kepada firman Tuhan. Firman yang katakan, perkara-perkara yang indah, yang disediakan untuk masa depan kita yang penuh pengharapan. Di pandemi begini pengharapan, yes. Justru makin lemah keadaan kita, di sana kita akan lihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Ya, jadi kita lihat sekarang kesimpulannya adalah, ayo serahkan berhala sekarang juga. Kenapa? Saya udah buang, Bu. Tuh jimat-jimat, cincin deh, diapa-apain, dikasih mantra. Saya udah buang. Jangan, bukan barangnya, tapi rohnya, kuasanya itu harus diputuskan. Kuasa-kuasa kegelapan itu, bukan sembarangan. Saya udah buang tuh, udah saya udah nggak mau. Ada orang berkata begitu, saya udah buang, Bu, katanya. Tidak bisa. Itu kan diisi, dipanggil mantra-mantra itu, menguasai hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan, roh Tuhan yang mampu melawan roh kegelapan itu. Buktinya tadi,
main jimat, dan keris-keris. Roh-roh dipanggil. Panggil firman Tuhan yang roh adanya Bapa di sorga. Selesai, truk jalan. Haleluya. Pandemi ini zamannya banyak susah ketimbang 3-4 tahun yang lalu. Susah, tapi tidak seperti sekarang. Stuck, ngerem semuanya. Dari keuangan sampai semuanya. Pribadi kita juga terganggu semuanya. Percaya, kembali kepada firman Tuhan. Dan kita akan lihat firman Tuhan akan menyatakan kuasanya. Perintah Tuhan dilakukan, maka janjinya akan terjadi atas kita. Ya, kita akan lihat lagi, tutup firman Tuhan. Hari ini ibadah raya hari Minggu, tidak ada pertanyaan, ya. Tapi nanti minggu depan kita akan buat di tengah-tengah minggu, mungkin Kamis, mungkin Rabu atau Jumat ya. Ada satu ruang Zoom lagi. Nah, di sana kita akan lihat bahwa akan ada doa kesembuhan, ya kan? Ada doa pelepasan kutuk-kutuk. Seperti sekarang ini. Stroke karena kuasa jahat, kuasa gelap, itu pertanyaan kan. Banyak yang mengalami, tidak tahu harus berbuat apa. Dan biar kita akan lihat nanti minggu depan, di hari yang biasa ini ibadah raya, jadi tidak ada pertanyaan ya. Dan kita akan lihat di sini, sebelum saya tutup dengan doa, ada satu tayangan kembali. Kita akan lihat biar menguatkan jiwa kita, menguatkan keadaan kita, ya, iman kita dibangkitkan melalui pemberitaan firman Tuhan dan pujian. Amin. Kita lihat sejenak. Dalam perjalanan hidupku, belum pernah aku menemukan Allah seperti Dia. Allah yang berkuasa dan perkasa. Yesus Kristus namanya. Sungguh bangga aku memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tiada bandingannya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa. Yesus Kristus namanya. Allah yang penuh kasih, yang sudah turun ke dunia untuk menghapus semua dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia. Sungguh, Dialah Allah kita yang perkasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya.
sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan langit, bumi, serta isinya. Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni setiap dosa kami, kesalahan kami. Terima kasih. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Yesus Kristus namanya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih. Maka orang stroke pun disembuhkan oleh Engkau. Karena Engkau sang pencipta. Engkau sang penyembuh. Engkau dahsyat. Engkau agung. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau Bapak itu boleh sembuh, maka kami bukan stroke, tapi ada yang stroke, Engkau sembuhkan. Yang lain Tuhan, ada yang kanker, ada urat kejepit, ada apapun juga namanya Tuhan, khususnya di pandemi ini. Banyak keluarga Tuhan, bukan banyak lagi. Pandemi ini luar biasa sekali. Buka jalan, Kau berikan kepada anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang lakukan firman Tuhan. Tidak ada berhala di rumahnya, di hatinya. Tidak ada musuh permusuhan. Kami akan lihat. Berkat itu datang untuk kami. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pandemi Omikron sekarang. Begitu cepat menular. Kasihani dunia ini Tuhan. Engkau perlu turun tangan, kami mau Tuhan. Berdoa untuk negara kami dan seluruh dunia ini. Omikron yang lagi sakit, Engkau sembuhkan cepat keluar. Dan tidak penuh penularan lagi. Kami percaya Engkau mampu lakukan segala perkara, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada yang sakit, dua-duanya lumpuh. Bukan satu yang lumpuh. Dua-duanya kaki dan tangan lumpuh. Bangkitlah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Serahkan semuanya. Berhala-berhala. Minta Tuhan ampuni dosanya. Dosaku Tuhan katakan. Ampuni saya. Jalanlah. Tumor di otak. Lenyap tanpa operasi. Banyak kejadian seperti itu. Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pandemi yang lagi melanda anak-anak-Mu. Dompetnya, berasnya di rumah, kosong melompong. Tapi kami percaya, di dunia ini boleh ada lockdown. Tapi di surga yang mulia tidak ada lockdown. Engkau curahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya percaya kami punya Allah yang hidup, yang dahsyat. Mari Roh Kudus, jamah lawat kami semua yang mendengar, yang menonton, besok-besok juga di YouTube ini banyak yang dengar. Saya percaya Engkau melawat mereka. Kalau kami buka hati, maka Engkau masuk dalam hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya kami sudah terima apa yang kami inginkan, rindukan. Dan Engkau juga tahu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah berkat. Dalam nama Yesus, terimalah apa yang Kau inginkan. Allah kita Allah yang maha kuasa. Pencipta langit, bumi, serta seisinya. Ada yang suaminya keluar sekian tahun. Kembalikan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada yang sakit COVID juga, Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Biarlah kita jumpa kembali setiap hari Minggu jam 4 sore. Dan nanti akan lihat tayangan-tayangan di tengah-tengah minggu tentang kesembuhan, tentang kuasa kegelapan. Kita bisa bertanya jawab. Sebelum itu, jangan lupa YouTube, pencet subscribe, supaya nanti sampai kepada saudara. Kami punya video-video yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima Amin. kasih, Bu Vera.
Haleluya. Tuhan Yesus Eda. memberkati Ibu. Terima Terima kasih kasih, buat Bu firman-Nya Pera. luar biasa. Haleluya, haleluya. Salam dari Lombok. Oh, Pak Lalu ya. Minggu Iya depan Ibu, ya Pak terima Lalu kasih ya. banyak. Ayo. Sangat memberkati Ibu. Oh, sama-sama. Saya Ya, terima selamat kasih. Ibu melayani masuk. dengan Amin. urapan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Doa untuk saya ya. Amin. Siap. Ya. Salam sehat, Ya. Ibu Pera. Ya, Tuhan minggu Yesus depan memberkati kita. Ibu. Tetap Ya. semangat. Amin, amin, amin. Thank you Pak Lalu. You're Pastor Lalu dari welcome. Lombok ya. Dari Lombok. Nanti bersaksi ya Pak Lalu ya. Siap. Ibu Pera. Suatu kehormatan Ibu. Ya. Minggu depan lah Pak. Bapak, kita mulai ada pertanyaan. Nah, memang saya di bidangnya di sana, latar belakangnya mantan indigo, Bapak juga udah lagi di mantan apa? Tentang kuasa kegelapan. Kebatinan. Ya, kebatinan. Bapak nanti bersaksi, nanti ada ruang tanya jawab. Nanti saya telepon ke Bapak ya dari Lombok ya. Yesus memberkati. Siap Ibu. Suatu kehormatan untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama. Ya, Saya juga Ibu terima kehormatan, kasih Bapak banyak mau. buat Amin. sharing firman-Nya luar biasa sekali. Oh ya, Ya, amin. salam buat keluarga. Ya, Ya, salam mohon izin Bapak. Ibu. Tuhan Yesus Ibu juga memberkati. amin. Yesus memberkati. Terima kasih, Ibu Pera. Thank you, Eda, Ya. Nelly, thank you. God Bu. bless. God bless, Bu.